Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan, sehingga walaupun mungkin bapak ibu dalam keadaan sakit, duduk yang tidak nyaman karena kita tidak menyandar, mudah-mudahan apa-apa yang bapak ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menceritakan, bapak ibu, aku dan Rasulullah itu pernah sholat di Masjid Bani Umayyah. Kami sholat 2 rakaat. Setelah aku selesai, aku melihat Rasulullah berdoa begitu lama sampai timbul penasaran dalam hatiku, apa yang sedang Rasulullah mohonkan kepada Allah. Setelah selesai Rasulullah berdoa, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa lama betul engkau berdoa?" Kata Rasulullah, "Aku memohon betul sama Allah." Panjang lebar Rasulullah memohon kepada Allah dengan 3 doa. 2 dikabulkan oleh Allah, 1 tidak. Nah, jadi inilah doa Rasulullah itu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama itu intinya kata Rasulullah, aku memohon kepada Allah jangan binasakan umatku ini dalam keadaan lapar. Yang ini dikabulkan oleh Allah. Makanya umat Islam tidak akan binasa karena lapar. Begitu kita dengar ada orang kelaparan, cepat orang menyumbang. Jadi kemungkinan untuk lapar itu tidak ada. Kemudian aku memohon kepada Allah jangan binasakan umatku karena banjir. Yang ini juga dikabulkan oleh Allah. Jadi umat Islam tidak akan binasa, tidak akan habis karena banjir seperti terjadi pada zaman Nabi Nuh. Tapi ketika aku memohon jangan umatku ini berbeda paham, berselisih, bermusuhan, yang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi kita tuh bakal berselisih, kemudian bakal bermusuhan, berbeda pendapat, itu sesuatu hal yang mesti terjadi. Jadi apabila bapak ibu berbeda pendapat, itu sebetulnya hal yang wajar. Cuman kadang tingkat perceraian jadi tinggi menjelang pilpres nih pak. Nah, ini dia berbeda tapi akhirnya efeknya ke rumah tangga jadinya. Jadi yang seperti ini yang tidak boleh, makanya bu, berbeda itu menjadi ujian bagi kita. Siapa yang egonya tinggi, siapa yang bisa mengalah. Jadi ini sunnatullah yang kita harus jalani, kita harus berbeda. Contoh perbedaan di zaman Rasulullah itu pak, ada yang berakhir baik, ada yang berakhir perang, dan itu tidak menjadi masalah. Contoh Abu Dzar Al-Ghifari ditugaskan Rasulullah untuk mengaudit harta orang-orang di Syam, pejabat-pejabat di Syam Syria di bawah kekuasaan Muawiyah. Dan kita tahu bu, di antara sahabat Rasulullah itu yang keras betul itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ini yang pernah mengumandangkan syahadat di Ka'bah, kemudian dikeroyok ramai-ramai oleh orang Quraisy, Pak. Dihadapkan dia kepada Rasulullah
kau dah aku bilang, jangan kau buat seperti ini, kan azab kau kena pukul jadinya. Jawaban Abu Dzar, kalau kau izinkan aku akan ulang lagi ya Rasulullah. Udah seazab tu dia Pak, kalau diizinkan aku ulang balik. Sampai yang membebaskan dia dari pemukulan besoknya itu adalah Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalian tahu enggak Abu Dzar ini dari Bani Ghifar? Kalau sempat kalian tidak berhenti memukulnya, rombongan dagangan kalian lewat di tempat dia. Bani Ghifar itu bani yang ditakuti oleh orang Quraisy karena mereka perampok Pak. Mendengar Abu Dzar Bani Ghifar, ciut juga nyali orang Quraisy ini. Dan akhirnya Abu Dzar menghadap lagi kepada Rasulullah, aku akan pulang ke kampungku ya Rasulullah, dan tidak akan kembali ke Mekah sebelum aku membawa orang kampungku masuk Islam. Nah, jadi keras tapi benar gitu. Waktu dia ditugaskan Khalifah Utsman untuk mengaudit di bawah kekuasaan Muawiyah, gubernur Syam, Abu Dzar ini caranya agak frontal dikit Pak. Ditengoknya perbedaan mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Apa katanya ke penduduk Syam tuh, ngapa ndak kalian asah pedang, kalian gorok leher orang-orang kaya. Jadi caranya agak frontal gitu. Padahal maksud Abu Dzar itu begitu marahnya dia, ini kenapa nih kok orang miskin jauh betul jaraknya antara orang-orang kaya. Mendengar itu Muawiyah menulis surat kepada Utsman. Ini nampaknya Abu Dzar cara agak berbeda sedikit, ini bisa memprovokasi massa nih. Tariklah dia balik ke Madinah Khalifah. Agar disurati oleh Utsman bin Affan Abu Dzar untuk pulang ke Madinah. Begitu pulang di Madinah, kata Khalifah Utsman, jangan keras-keras betul Abu Dzar. Ada cara-cara yang lebih elegan. Jadi kau ndak usahlah ke sana lagi, kau tetap saja bersama aku di sini. Kau bantu aja aku di Madinah. Kata Abu Dzar, maaf Khalifah, kalau seperti ini caramu, kita berbeda. Aku ndak bisa, lembut-lembutnya aku ndak bisa. Jadi aku mohon izin untuk mundur dari pemerintahan ini. Mundur dia Pak, jadi tidak cocok mundur. Kalau kita kan tidak cocok tuh diburuk kan, di mana tempat kita kerja dulu Pak. Di mana apa kita, disitulah kita nanti sebarkan. Kapan perlu dibuatnya videonya Bu ya. Aku ingin cerita ya guys. Kalau kalian mau tahu ya, sebetulnya pimpinan aku tuh seperti ini ya. Jadi terlalu lemah. Abu Dzar tidak suka mundur. Itu juga dalam kitab rumah tangga Bu. Ini suaminya udah azab diburuk-burukkannya kemana-mana, tapi dia berdua juga sama suaminya Pak. Itu banyak tuh Bu. Tidak tahan aku lagi doka. Kawankanlah aku ke pengadilan besok Kak. Aku mau gugat cerai suami aku nih. Kawan udah semangat mau nolong Pak. Ayo tuh, jangan kita mau digitukan laki-laki. Sore udah berpeluk balik nih ondal. Di WA dia jadi besok ke pengadilan Kak, itulah udah minta maaf lah abang, ada enak lah rasanya. Ini udah 23 kali kakak cerita nih Kak. Jadi kalau misalnya ndak suka, mundur, tapi jangan ganggu. Kalau kebanyakan kan orang ganggu jadinya Pak, kalau dia udah mundur dia ganggu. Abu Dzar mundur. Di saat dia mundur itu ingin dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Abu Dzar, kami yakin kau dalam keadaan benar. Kami ada di pihakmu Abu Dzar. Kalau kau mau, kami cukup banyak. Bagaimana kalau kita kudeta Khalifah Utsman? Jawaban Abu Dzar, jangankan mengkudeta Khalifah Utsman. Khalifah Utsman menyuruhku gantung diri hari ini, akan kugantung diriku. Tidak bisa dihasut Pak. Kalau kita ini yang lemah kita Pak. Macam mana Bang? Kami di belakang abang nih Bang. Oke, itu maju langsung tuh. Jadi ini banyak terjadi di Pekanbaru nih Pak. Karena kita ini kan, kami ini keliling-keliling gitu ya Pak ya. Ada masjid pengurus lamanya tidak mau mundur, pengurus baru terbentuk Pak. Jadi subuh itu pengurus baru ngundang saya ceramah, pengurus lama ngundang ustadz juga. Berdua-dua lah kami dalam tuh Pak.
Saya bisikkan ke Ustaz tuh, tenang Tat, amplop kita bagi dua, biar aja mereka ribut, karena saya yang ceramah. Jadi jangan sampai biar mereka ribut Tat. Karena ini memang sesuatu yang mesti terjadi. Nah disinilah masyarakat tuh diuji, mana yang ego, mana yang enggak. Ada yang sampai bertahun-tahun masalahnya Pak. Dan itu cukup banyak di Pekanbaru. Kalau cukup banyak itu lebih dari 3 Pak. Cukup banyak tuh. Ganggu jadinya, dia tidak mau mundur tapi dia mengganggu jadinya. Ada saya sedang ceramah Bu, pakai takbir Bu, pengurus yayasan tidak mau mundur, pengurus yayasan baru terbentuk. Nah, jadi dia tidak ingin yayasan itu diambil, ributlah dalam masjid itu. Saya mau pulang jauh pula rasanya Pak. Jadi udah saya tunggu aja orang tuh pakai takbir tuh Pak di masjid tuh, Allah, masih mau menyerang gitu Pak. Jadi kalau memang tidak suka mundur, namun jangan menghujat, jangan menghina, jangan menjatuhkan. Itu cara para sahabat Bu. Nah perbedaan ini juga terjadi pada Ali dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ali sama Umar itu Pak kalau duduk banyak berbedanya Pak. Banyak tidak cocok. Karena Umar orangnya keras. Kalau Ali kan dia masih banyak apanya Pak ya, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Umar itu masih bisa dia lembutkan. Tetapi ketika Umar dibantah oleh 3 rahib Yahudi, diajak untuk berdebat, Umar tidak bisa jawab. Umar menyuruh Salman Al-Farisi jemput Ali. Nah, jadi walaupun berbeda, ilmu kawan tetap diakui nih Pak. Jemput Ali. Ali begitu katanya Umar membutuhkannya, dia langsung lah pergi Pak. Kalau kita mati lah di situ. Lawan betul lah. Kalau ngomong sama aku bukan main pandai, dia lagi bantahnya aku, itu akhirnya butuh aku. Dan itu cerita kemana-mana tuh kemarin. Awak dibantah-bantahnya, akhirnya butuh juga pertolongan aku. Salman datang ke rumah aku kemarin menangis-nangis, padahal tidak ada orang yang nangis datang gitu Pak. Itulah kita tuh. Tapi ketika Islam membutuhkan, Ali maju Pak. Ditinggalkannya perbedaan. Itu cara sahabat bisa menurunkan egonya Pak. Tidak pula macam kita kadang berbeda pendapat, pindah sholat Pak. Kadang jauh sembahyangnya dia, taraweh. Jauh sembahyang Pak. Itulah kemarin rapat pendapat awak tidak diterima. Itu susahnya itu Pak. Tapi tidak semua orang yang pindah sholat itu salah, karena ada juga Pak. Daripada kotor hati saya situ Ustaz. Saya tahu bagaimana masjid itu. Sementara saya tetap di sana, kan seolah-olah nanti saya berada dan mengiyakan itu. Itu ada juga. Bahkan kadang Bu ya, perbedaan pendapat antara Rasulullah dan sahabat, antara sahabat dengan sahabat, bisa Allah membenarkan sahabat, tidak Rasulullah Pak. Kita mungkin masih ingat ketika Rasulullah selesai perang Badar, ada 70 orang tawanan kafir. Dipanggil Rasulullah lah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar, Umar, ada 70 orang tawanan kita pada saat ini. Bagaimana menurut pendapat kalian, apa yang harus kita lakukan dengan tawanan ini? Kata Abu Bakar Siddiq, mereka ini kan orang-orang kita kenal juga ya Rasulullah di Mekah. Kalau kita hukum mereka, seganlah kita rasanya. Jadi kalau menurut aku, kita bebaskan mereka tetapi dengan uang jaminan. Yang tinggi kedudukannya, yang perwira-perwiranya ini kita minta 4.000 dirham. Kalau yang prajurit-prajuritnya kita minta 1.000 dirham.
Ekonomi kita kan sedang lemah juga di Madinah ya Rasulullah. Jadi dengan ada uang itu kan lumayan juga untuk menguatkan ekonomi kita. Baik Abu Bakar. Sekarang bagaimana menurut pendapatmu Umar? Kata Umar, matikan aja semua ya Rasulullah. Simple Pak sama Umar Pak, matikan aja semuanya. Kapan perlu Suhail bin Amr itu yang sering memaki-makimu ya Rasulullah, sebelum kita pancung lehernya kita tarik dulu lidahnya keluar, karena dia paling sering memakimu. Berbeda Pak, masih hidup Rasulullah lagi, jadi perbedaan itu biasa sebetulnya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kadang ada hati umat Islam ini yang cair seperti air dan manis seperti susu. Kelembutan sikapmu Abu Bakar mengingatkan aku kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada hati umat Islam ini yang dikeraskan Allah hingga sekeras batu, tapi di antara batu-batu di sungai mengalir air-air yang bening. Ketegasan sikapmu Umar mengingatkan aku kepada Nabi Musa alaihissalam. Dipuji dulu Pak. Ini jangan main patah-patahan Bapak, saya ikut rapat besok lagi Pak, asal mengeluarkan pendapat muak dengarnya, itu kan main patah langsung Bapak. Jadi cara Rasulullah dihargai dulu. Pendapat sahabat ini setelah dihargai oleh Rasulullah, baru kata Rasulullah, tapi maaf Umar, untuk masalah ini aku lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Siddiq. Dan Umar tidak ada terkecil hati Bu, merajuk itu tidak muncul-muncul ke masjid agak 3 hari, tidak lah Pak. Umar nurut aja. Berjiwa besar seperti ini yang sulit tuh Pak. Kalau kita mengaji di masjid-masjid ini, ngaji tetap tuh kan bisa lah sampai 7 tahun. Kita mengalami berbagai pergantian pengurus masjid Bu. Kalau di sini kan pengurus masjid lama, walaupun tidak lagi kan tetap datang Pak. Kadang di luar beda Pak. Sekali 2 tahun ganti yang lama, tidak ada lagi ke masjid itu, hilang Bu. Jadi tidak bisa berjiwa besar gitu Pak. Sudah tuh udahlah tidak jadi pengurus, mengganggu lah di masjid lagi Pak. Ada-ada aja yang dilihatnya kesalahan pengurus. Keramik beda 1 biji aja jadi masalah tuh Pak. Keramik di belakang lain warnanya, itu hal-hal yang tidak penting sebetulnya Bu. Tapi ada satu pengurus masjid di Pekanbaru, di Jalan Paus, bukan pengurus masjid Pak. Dari mulai masjid itu jadi, dia mencalonkan diri jadi pengurus masjid, sampai sekarang tidak terpilih Pak, tapi tetap juga sholat situ Pak, tidak pernah ganggu. Macam Pak Prabowo deh Pak, mencalonkan terus tapi tidak pernah terpilih. Tapi salut saya apa Bu, tidak ada putus asa. Itu tuh yang hebat Pak, itu yang saya ambil. Macam Pak Prabowo mana ada terkecil hati Pak, maju terus. Semangat tuh yang kita pelajari Bu. Macam pengurus masjid yang itu Pak, itu jadi perhatian sama saya. Bapak ini kalah terus asal jadi pengurus masjid, tapi tidak pernah berpindah sholat jamaah. Tetap di situ, tetap di saf depan, dan tidak pernah mengganggu pengurus. Maju terus, sampai saya lah yang sedih waktu itu. Udahlah tuh Pak, kata saya. Tidak apa-apa Ustaz, masalahnya kalau kita bisa jadi pengurus itu kan besar pahalanya Ustaz. Orang tidak mau milih dia, itu tidak tahu juga saya kenapa gitu Pak. Tapi sampai sekarang loh Pak, pokok sholat tetap di situ. Itu tuh yang mental yang seperti itu tuh yang kita harusnya ada Pak, yang tidak mudah terkecil hati, tidak mudah sedih, walaupun kita tidak terpilih. Nah kemudian keesokan harinya, kan akhirnya pendapat Abu Bakar diterima Rasulullah nih Pak, dibebaskanlah tawanan itu dengan uang jaminan. Keesokan harinya Umar bin Khattab melihat Rasulullah menangis bersama Umar. Ditanya oleh Umar, "Ya Rasulullah, mengapa engkau dan Abu Bakar menangis?" Rasulullah tidak bisa jawab Pak, terus berurai air mata. Kata Umar, "Kalaupun kau tidak mau menceritakan kenapa kau menangis,
izinkan aku menangis bersamamu. Nggak tahu, ndaklah masalahnya, penting udahlah sama-sama nangis saja kita. Apun begitulah loyalnya Pak ya. Hubungan mereka tuh betul-betul dahsyat Pak. Akhirnya pada tenang Rasulullah baru diceritakan oleh Rasulullah. Kemarin aku menerima pendapat Abu Bakar Siddiq melepaskan tawanan dengan uang jaminan. Ternyata aku salah Umar. Allah lebih memilih pendapatmu. Jika Allah menurunkan azabnya hari ini, hanya Umar yang selamat. Jadi ditegur Allah lewat surah Al-Anfal ayat 67. Makana linabi ayakuna lahu asra hatta yustina fil ard. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizul hakim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di bumi. Jadi seharusnya di perang Badar itu tidak boleh ada tawanan, babat semua, lumpuhkan musuh di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kok diterima uang orang? Kalian mencari dunia, aku sebetulnya menjanjikan akhirat untuk kalian. Nah itu yang membuat Rasulullah menangis. Ternyata pendapat Umar yang lebih diterima oleh Allah. Dan Rasulullah tidak ada ngomong ke Abu Bakar Siddiq, itulah gara-gara kau aku yang kena jadinya. Udahlah, aku udah mau nerima pendapat Umar. Kan kalau kita kan suka nyalahin orang Pak. Tidak ada pula Rasulullah berbisik ke Abu Bakar Siddiq, ini kita berdua aja yang tahu, janganlah tahu Umar, malu aku nanti. Tidak ada Pak. Yang punya jiwa-jiwa seperti inilah, itulah rupanya. Oh ini maksud Allah tidak mendoakan, tidak mengabulkan doa Rasulullah, supaya kita bisa berjiwa besar ketika kita berbeda dengan orang. Nah kemudian Bapak Ibu, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul yang pernah memfitnah Ummul Mukminin Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, jatuh sakit menjelang kematiannya, itu Rasulullah pergi menjenguknya Pak. Itulah lembutnya hati Rasulullah itu Pak ya. Kita biasanya kan kalau mendengar orang yang memusuhi kita sakit, tidak tanggung girang hati kita lagi Pak. Bu udah dengar enggak Ibu, mulut Ibu itu yang suka jelekkan Ibu itu benanah-nanah sekarang Bu. Alhamdulillah, matilah dia tuh. Tidak tahu dia, aku udah jelas rajin baca Yasin, dihina-hinanya aku. Kan inilah Pak, bawa lah Yasin jadinya bukan. Kalau kita tuh ada perasaan yang agak kotor jiwa kita tuh Pak, dengar orang yang kita tidak senang sakit kayaknya tuh kok bahagia kita gitu Pak. Itu kan sakit jiwa kita sebetulnya tuh Pak. Baru aja mendengar orang nih yang kita tidak suka, oh dia masuk rumah sakit, oh lain bagi mudah-mudahan matilah sebelum tanggal 14 nih, nah, jadi bisa batal ya pencalonan dia kan. Jahat kita tuh Pak, itu sakit jiwa kita tuh Pak. Satu-satunya jalan itu lagi, mudah-mudahan dimatikan Allah lah dia sebelum tanggal 14. Kan gawat doa gitu tuh Pak. Tidak ada kita diajarkan seperti itu, tapi itulah jiwa kita tuh sakit sebetulnya Pak. Kalau soal ibadah kita ini tidak diragukan lagi, tapi kalau jiwa kita ini masih banyak sakit. Kita suka bahagia melihat penderitaan orang yang pernah memusuhi kita, orang yang tidak suka sama kita, itu agak lain kita bahagia. Berarti masih jauh akhlak kita. Kan jadi kita bisa introspeksi diri itu Pak, berarti belum baik hati kita, masih jauh lah. Kemudian begitu Rasulullah mau menjenguk Abdullah bin Ubay bin Salul, Umar dengan tegas menarik jubah Rasulullah. Jangan kau jenguk orang ini ya Rasulullah. Ini orang jahat. Jangan kau jenguk dia. Jadi orang-orang yang memang sudah menampakkan kejahatannya baru tidak bisa basa-basi mulut kita ngomongnya Pak. Kalau memang udah jelas jahatnya, tidak perlu basa-basi lagi. Tidak perlu lah kita bilang tidak boleh kita gitu, tidak boleh kita. Orang udah jelas jahat Pak, mau gimana mau baik sangka. Misalnya Bu, Ibu di bus kota bawa tas bagus,
Itu datang orang mau mencopet, dipegang-pegangnya tas ibu, ibu berbaik sangka, tidak boleh kita suuzon. Mana tahu dia mau megang-megang tas aku aja, itu tidak tuh Pak. Jadi letakkan dia pada tempatnya, baik dan buruk sangka itu. Kalau orang yang udah nyata-nyata jahat, salah, itu tidak masalah dibilang lagi Pak, karena memang udah jelas salah. Makanya Umar terang-terangan, ini orang jahat ya Rasulullah, jangan kau jenguk dia. Rasulullah ini hati baik. Aku ingin memohonkan ampun kepada Allah untuk dia, Umar. Bukankah kau tahu dalam surat At-Taubah dikatakan Allah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan fala yaghfirullahu lahum. Sama saja engkau memohonkan ampun bagi mereka Muhammad atau tidak memohonkan ampun bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampun 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Ini orang udah jelas jahat ya Rasulullah. Mau 70 kali pun kau doakan dia, Allah tidak akan mengampuninya, karena udah nyata-nyata memang dia jahat. Mengadu domba Muhajirin dan Ansor, benci kepada Rasulullah secara diam-diam, kemudian dia menghancurkan dari dalam. Itulah kerja Abdullah bin Ubay bin Salul itu Pak. Dia Islam, dia rajin sholat jamaah, tapi dia benci betul dengan Rasulullah, karena dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah, dia batal jadi raja. Nah, sejak itulah dia benci betul sama Rasulullah. Dia dua-duanya aja orang Bu. Dan kita tahu apa kata Rasulullah, wa inna ba'dukum illallah masya'u min namimah al-mufariqu bainal ikhwan. Orang yang paling dibenci Allah, orang yang gemar mengadu domba dan memecah belah antar sesama saudara. Kadang orang mengadu domba nih Bu, kata-katanya pasti rata-rata mulai gini, Kak, aku bukan mengadu-ngadu nih Kak, aku kawan sama kakak, kakak dijelekkan orang kan tidak senang hati aku Kak. Kalau tahulah kakak mulutnya kan macam baik itu Pak. Apa kata dia? Malas laku ngomong Kak, nanti ributlah kakak. Itu ciri-ciri orang tukang adu domba tuh Pak. Itu penasaran orang jadinya. Jadi kalau kita tuh Bu, orang yang macam itu kita pelihara, itu jahatnya Pak. Kalau ada orang menyampaikan, orang memburuk-burukkan kita kasih makan kenyang dia, itu kenaknya kita Pak. Untung kau sebut makanlah kita dulu lah. Itu sebetulnya orang tidak boleh nih Pak, yang mengadu-ngadu domba itu. Ingat saya, di antara jamaah maghrib itu ada orang kampung Keling, Pariaman Pak. Jadi waktu itu ustadz yang ceramah itu menggunakan bahasa kiasan. Bapak Ibu, janganlah kita berlidah keling. Maksudnya kan jangan berdusta. Tidak ada orang tersinggung, tapi saya tahu ada satu orang ibu-ibu di sana paling suka, paling usil Pak. Ustadz, saya mau nanya, kata ke ustadz, gimana betul lidah orang keling itu Ustadz? Pakai orang Pak. Ustadz ini tidak dengar itu, pendusta kata. Kamu enggak Pak, bapak yang orang keling nih? Hampir tinju bapak tuh Ustadz tuh, betai mulut kau ya kata ya. Emosi dah, itu gara-gara kelakuan ibu tuh. Mengadu domba deh Pak, suka dia ngadu domba, tapi ramah. Jadi ciri-ciri orangnya tuh Bu, ramah tamah, terus ngomongnya macam orang baik. Tapi dia mengadu domba. Pokok abang hati-hati ya bang ya. Aku dapat informasi nih bang, bapak apa kan kurang senang sama abang, tapi tenanglah bang, abang janganlah emosi, aku pokoknya bela bang, akan macam baik itu Pak. Ini orang-orang paling bahaya. Jadi kalau ada orang mulai macam itu, Pak, ini ada orang cerita buruk soal bapak, udahlah simpannya lah dulu, jangan sampai disampaikan, nanti emosi saya tidak bagus jadinya. Bagus gitu lagi Pak, dipatahkan orang-orang seperti itu tuh. Nah kemudian dikatakan oleh Umar bin Khattab, dengar kau ya Rasulullah, 70 kali pun kau mohonkan ampun kepada Allah untuknya, Allah tidak akan mengampuni. Kata Rasulullah, di ayat itu kan Allah membatasi 70 kali Umar, biarlah aku doakan 71 kali, karena ayat hanya membatasi 70. Itulah kelembutan akhlak Rasulullah tuh.
Pergilah Rasulullah ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, dimandikan oleh Rasulullah, dikafani, disolatkan, diantar ke kubur, didoakan oleh Rasulullah di atas kuburnya. Baru Allah mengatakan kepada Rasulullah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan solat untuk seorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Rupanya yang betul Umar. Tidak boleh kau menyolatkannya, mengantar dia berdoa di atas kuburnya selama-lamanya. Orang macam ini tidak boleh. Jadi untuk Rasulullah tidak boleh melakukan itu. Jadi dalam Islam ini orang yang keras itu belum tentu salah, Pak. Yang lembut tidak juga salah gitu. Jadi kita memang punya dua pribadi yang seperti ini. Bapak yang memang wibawa, pendiam, walaupun Bapak sering dengar Rasulullah itu murah senyum, jangan coba Bapak amalkan tuh, Pak. Karena gini, Pak, Bapak udah biasa pendiam, wibawa, toto dengar kajian sirah Nabawi Rasulullah murah senyum. Pulang Bapak nih ke rumah senyum, dia ke istrinya, pingsan istrinya, Bu. Karena bertahun-tahun nikah tidak pernah senyum, Pak. Toto tiba-tiba pulang, Assalamualaikum, Ma. Apa tidak pingsan istrinya, Pak? Ninggalkan perangai suami aku ini mungkin nih. Karena Bapak Ibu tahu enggak, Umar bin Khattab itu, Bu, jangankan orang lain, istri Rasulullah takut nengok dia, Pak. Terbayang enggak Bapak? Memang tak senyum orangnya. Pokok di antara istri Rasulullah itu paling takut lihat Umar, Pak. Terbayang enggak wibawanya. Jadi kalau Bapak emang pendiam ya pendiam aja, Pak. Yang murah senyum silahkan lanjut, yang memang pemarah ya udah, marah Bapak tuh Bapak arahkan aja kepada kebaikan. Kalau kita lembut semua, Bu, ribut masjid, Bu. Misalnya anak-anak ramai ini, datanglah kita yang lembut nih, pakai cara psikolog, Pak. Karena psikolog tidak boleh mengatakan kasar bunda-bunda. Tidak ada, Bu. Cobalah kalau ya bisa nih. Sayang, main di luar ya nak ya, ribut masjid. Kok tidak macam ulat kelakuannya kan ya, panjat-panjat boleh nih ya. Datanglah bapak yang keluar kalian, kurang ajar kalian masjid. Oh, tanggal kan sarungnya lari. Asal nampak bapak takut dia. Jadi itu bukan satu hal yang salah, Pak. Jadi lembut oke, keras oke, tidak ada masalah sebetulnya. Jadi jangan keras-keras tidak tentu arahnya, payah tuh. Kalau tidak ada lah orang keras ini susah, Pak. Karena orang ada yang diamuk dulu baru selesai masalah, dilembut-lembutkan dilupakan ya, Pak. Jadi yang keras kita perlu, orang yang lembut kita juga perlu. Coba kalau orang, Bu, lembut semuanya, apa ndak macet lampu merah jadinya, Pak. Pas lampu hijau, Mas, duluan Mas. Nggak apa-apa Mas, duluan ya. Berapa panjang lu, Pak. Ya udahlah, kami di sini aja lah dulu, siapa yang mau duluan aja. Berapa panjang macet tuh, Pak. Tapi orang senyum semua, Bu. Kan ndak aja kejadian macam itu. Jadi jangan pula, oh ibu-ibu memang cerewet, ya udah ibu cerewet aja, Bu. Ndak perlu lah ibu berubah, kita ndak boleh gitu, Dok. Ndak. Terbukti secara ilmiah atau ibu-ibu yang cerewet memiliki anak yang jauh lebih sukses daripada ibu-ibu pendiam. Jadi kalau ibu cerewet itu rata-rata anaknya sukses di masa depan, Pak. Jadi Bu, semangat ya Bu ya, tetaplah ibu cerewet demi anak-anak. Kalau dulu Pak ya, orang kan sekolah, kita ngaji kadang dipukul pakai rotan. Kalau ndak karena itu mungkin ndak jadi, Pak. Sekarang diserang sama bapak mama boleh dipukul anak. Itu yang membuat rusak anak-anak itu jadinya, Pak. Dimarahi dia, ngadu dia, itu diserang bapak. Kadang prinsip anak bapak aku ya ndak pernah gitu kan, Pak. Jadi suruh aja lah bapak aku ngajar gitu ya lagi kan, Pak. Memang kalau ndak keras, Ibnu Abbas itu dia mengajar muridnya, tahu Bapak Ibu, lebih ngeri lagi.
diikatnya tangan sama kakinya di meja itu Pak. Itu sahabat Rasulullah tuh Bu, mengajar orang diikatnya tangan sama kaki anak itu di meja, supaya tidak kemana-mana. Jadi Bu, jadi kalau pernah mendengar ulama 6 miliar, itu tuh adalah murid Ibnu Abbas. Hitungan 6 miliar itu gimana? Dia tuh anak budak, cuman ilmunya mumpuni. Jadi khalifah waktu itu membutuhkan ilmu dia. Aku ini budak, itulah ditebus sampai kalau diuangkan tuh 6 miliar Pak, menebus dia karena orang butuh ilmu. Jadi yang diajar keras-keras tuh rata-rata jadi, walaupun menurut psikolog itu tidak bagus, itu begini. Dia ngomongnya pandai Bu. Cobalah, saya ingat dulu ada psikolog, kalau di televisi bukan main lagi Pak. Kita tuh harus sabar, tabah dalam menghadapi hidup. Meninggal anaknya, nggak tahan Pak, sejak itu nggak muncul di TV lagi. Dia Bu ya, rajin kita ibadah, kuasai ilmu psikolog, itu baru bisa Pak. Kalau psikolog aja nggak ada Pak, hampa dia hanya tahu luarnya aja, dalam nggak kuat jadinya. Sementara penguatan yang dalam inilah sholat, puasa, tahajud. Dan bukan itu saja Bu ya, sahabat itu sampai hal yang rasanya sensitif pun mereka berdebat, tapi mereka bisa mengalahkan egonya Pak. Abu Dzar Al-Ghifari punya family, wajahnya cantik. Salman Al-Farisi sudah ada tabungan untuk menikah. Disampaikannya lah kepada Abu Dzar, Abu Dzar, aku suka sama family kau tuh, bisa ndak jomblangkan aku? Kalau di zaman Rasulullah kan main jomblang Pak, ndak ada yang main ketemu langsung. Dan cara ini Bu kalau dipakai sekarang nih Pak, karena apa? Kalau ditolak betul ndak terkecil hati kita, kan ndak kita langsung Pak. Jadi ndak terlalu terbenam perasaan tuh Bu. Oke, aku udah siap tabungan untuk menikah nih Abu Dzar. Oke, pergilah Abu Dzar Al-Ghifari Pak ke rumah pamannya itu. Paman, kau mungkin mengenal Salman Al-Farisi. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang mulia. Ketaatannya, kezuhudannya luar biasa. Rasulullah sayang kepadanya dan dia termasuk di barisan utama sahabat-sahabat Rasulullah. Dia ingin menikahi anakmu paman. Bagaimana menurutmu? Tunggulah Abu Dzar, berunding kami dulu. Setelah berunding sama istri sama anak perempuannya, barulah dapat keputusan. Setelah aku bincangkan dengan istri dan anakku itu memilihmu menjadi suaminya. Bagaimana menurutmu Abu Dzar? Bimbang Abu Dzar Pak, yang dijomblangin lain, dia yang jadi jadinya Pak. Apakah kau mau menikah dengan anakku Abu Dzar? Terbilanglah mau Pak, mau. Nah, itulah laki-laki ini Bu ya, payah Pak. Habis itu menyesal Abu Dzar. Aduh, kok jadi khianat aku sama Salman nih. Lama dia Bu berpikir, akhirnya temuinya lah Salman. Bagaimana Abu Dzar, berhasil? Malu aku mau cerita Salman. Malu kenapa? Udah aku promosikan siapa kau ke paman aku tuh. Rupanya mereka lebih cenderung menerima aku menjadi calon suami anaknya. Apa kata Salman Bu? Seharusnya aku yang malu Abu Dzar, karena telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Kemana jiwa itu dicari lagi Pak. Uang tabungan aku pindahkan ke kau, aku siap menjadi saksi. Ada ndak yang sanggup? Kalau bapak tuh sampai tua ndak bersapa tuh Pak. Tega kau ya, sama kita berkawan kau khianati aku. Akhirnya menikahlah. Itu berpesan ndak kan, kau jangan berkawan sama anak bapak tuh, kurang ajar dia sama papa tuh. Itu diingatkan tuh Bu terus. Bayangkan hebatnya jiwa para sahabat. Dunia itu kecil semua sama mereka Pak. Nggak ada main bisa mengganggu jiwa mereka. Nah kita itu yang susah tuh Bu. Masalah zakat ribut tiap tahun, masalah santunan anak yatim ribut tiap tahun. Karena nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau berbesar hati itu Pak.
Udah ada kategori misalnya anak yatim itu sampai umur 15 disepakati. Itu dia anak udah 16, 17, enggak ada kan dia anak yatim. Harus dapat lah. Itu susahnya kadang ribut masalah itu, beradu-beradu dalil nanti jadinya. Nah, jadi ini perbedaan yang sensitif pun mereka akhirnya tetap biasa saja. Nah, zaman sekarang ini yang sulit nih, Bu. Kita ketika berbeda pendapat, contohnya dalam masalah surat At-Taubah 84 tadi, Pak. Surat 84 tadi kan dilarang melaksanakan sholat seorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan jangan kau berdiri berdoa di atas kuburnya. Nah, dengan ayat ini orang mengatakan apa, Bu? Kalau kita berbeda pemahaman dalam pengajian, maka yang berbeda itu kita anggap ahli bid'ah, sehingga kita dipakai mereka lah ayat ini untuk tidak menyolatkan jenazah orang yang berbeda pemahaman sama dia. Itu yang ngerinya, Bu, sekarang. Kalau berbeda, dia tidak akan boleh menyolatkan orang yang berbeda dengan dia. Kemudian tidak boleh berdiri di atas kubur berdoa di atas kuburan, karena mereka tidak tahu asbabun nuzul turunnya ayat ini, padahal itu untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu lagi terjadi lagi perbedaan tuh, Pak. Sehingga dia menganggap bahwa orang yang berbeda pemahaman sama dia berarti orang munafik, ahli bid'ah. Jadi tidak boleh duduk sama mereka, tidak boleh. Termasuk berdoa di atas kuburnya, menyolatkannya tidak boleh. Itulah jadinya, Bu. Dulu ada ustaz sunnah makan memakai jari tangan. Dia terlalu tekstual, Bu. Dia jadi pembimbing umroh, makan sate disuruh pakai tangan, makan sup suruh pakai tangan. Ndaklah ustaz, terserah ustaznya lah, sunnah lah situ. Ndaknya ustaz, sampai makan sate pun suruh pakai tangan kami. Dia terlalu tekstual. Tidak ada orang makan pakai sendok, tapi tengok juga lah yang mau dimakan pakai sendok itu yang seperti apa. Meletup lah tanganku sudah, Pak, nunggu sup tuh dingin atau sup panas tuh pakai tangan. Nah, jadi kadang ini nih kalau terlalu tekstual, tidak tahu asbabun nuzul turunnya ayat, bakal jadi ribut. Nah, contohnya lagi, Pak, Al-Mujadilah ayat 22. Al-Mujadilah ayat 22 itu memang isinya itu apa, Bu? Kan di sini kata Allah, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi kita ini kadang dianggap menentang Allah dan Rasulnya karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Maka tidak boleh berkasih sayang. Jadi Bapak jangan heran orang tidak mau bersalam sama Bapak, tidak mau hadir di pengajian kita. Dan dia tidak salah dengan pendapat dia, karena dia menganggap kita ini orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian sekalipun orang itu bapak kandung mereka, anaknya, saudaranya atau keluarganya, jadi sama bapaknya pun kalau berbeda pemahaman mereka tidak baik, Pak. Sama anaknya, sama apanya, itulah ngerinya. Padahal Bapak Ibu, ayat ini turun pada saat perang Badar, Pak. Sudah berhadapan pasukan Islam dengan orang kafir. Jadi orang Islam nanya, ya Rasulullah, apa tidak berdosa saya bunuh bapak kandung saya? Karena bapak kandungnya kafir. Di situ ada anak kandung saya, Umar bin Khattab ada adik kandungnya. Turunlah ayat ini. Ayat ini memperjelas bahwa kalau sudah bertemu di medan tempur antara kebenaran dan kekafiran, terputuslah hubungan tali darah. Itu maksudnya, Pak. Nah, cuma kadang-kadang ya itulah yang terjadi. Kita menghargai itu. Kalau yang dengan lembut menghadapinya silahkan, kalau yang dengan keras pun silahkan juga gitu. Karena kalau yang keras kan dia bisa menerangkan gitu, Pak. Nah, jadi perbedaan ini akan terus ada sampai kapanpun. Bahkan ada umat Islam ini yang berbeda pendapat akhirnya saling berperang satu sama lain. Pada masa siapa tuh? Pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, semua sudah berbaiat, tapi Muawiyah tidak mau berbaiat disebabkan dia minta cari dulu pembunuh Utsman baru kami berbaiat.
Kata Ali, berbaiat kita dulu, baru nanti kita cari. Tidak ada titik temu. Sampailah di arena Siffin itu Abu Musa al-Asy'ari ngomong sama Muawiyah, apakah kau menantang Ali? Tidak. Ali itu lebih utama. Kita tahu keutamaannya. Ini masalahnya, aku sebagai pihak keluarga kan wajar aku menuntut siapa pembunuh Utsman. Tapi Ali seperti tidak ada itikat baik untuk menunjukkan siapa yang membunuh Utsman. Akhirnya berperang, Pak. Jadi berbeda pendapat, peperangan juga terjadi dalam Islam. Begitu Ammar bin Yasir terbunuh, langsung stop perang. Karena Ammar bin Yasir itu kata Rasulullah, Ammar itu adalah biji mataku. Begitu Ammar bin Yasir wafat, ingat orang kata-kata Rasulullah, menyesallah dua sahabat ini, Pak, sampai terbunuh Ammar bin Yasir. Berhenti perang. Begitu perang berhenti, yang membunuh Utsman yang menyusup ke dalam pasukan Ali merasa ketar-ketir, ini gawat nih, kalau sempat damai itu aku kena. Akhirnya dicarinya lah jalan bagaimana supaya bisa membunuh Ali. Dipengaruhinya lah para penghafal Quran. Para penghafal Quran pada masa itu saja, Bu, yang faham terhadap bahasa Arab. Rupanya beda dia cara menerjemahkan Al-Quran. Nah, itu yang sempat berdebat sama Ibnu Abbas, Pak. Yang memutuskan hukum itu adalah Allah, kata mereka. Jadi kita manusia tidak berhak untuk mengambil keputusan. Diterangkan oleh Ibnu Abbas, dalam Al-Quran aja suami istri bertengkar aja disuruh Allah datangkan hakim. Berarti ada manusia yang ikut andil memutuskan, mendamaikan pertengkaran. Apalagi dalam masalah perang. Kurang pemahaman mereka terhadap Al-Quran, tapi mereka penghafal Al-Quran. Akhirnya diperangi Ali, di Nahrawan namanya. Kalah mereka. Beberapa tahun kemudian reuni dia, Pak, yang alumni perang Nahrawan ini. Adalah perempuan mau dinikahi oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini, Pak, kesayangan Umar karena dia pengajar Al-Quran. Dia hafal Quran, faham terhadap bahasa Arab. Apa kata perempuan ini kepada Abdurrahman bin Muljam? Aku mau menjadi istrimu, tapi maharnya kepala Ali. Akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah penghafal Quran, Pak, Abdurrahman bin Muljam. Itulah ngerinya ya, Bu, ya. Cinta ini bisa membutakan rupanya. Makanya, Bu, setinggi apapun titel bapak-bapak nih, kalau udah cinta pasti bodoh, enggak ganda ya. Yakin ya. Mau gimana pun, Pak, dihargai orang di luar nggak ada. Kalau udah jatuh cinta buta betul dia ke istrinya, jadi bodoh, nggak ada ndak ya. Coba lah, Pak, dia ada di video orang, Bu, suami tato banyak. Nah, orang takut sama dia. Dia sedang ngadu ayam, datang istrinya, Pak, macam anak-anak larinya, Pak, nampak istrinya. Oh, betul rupanya ya. Jadi kalau kita udah jatuh cinta betul, bodoh pasti datang. Macam ibu-ibu lah, Bu. Saya ditampar sama suami saya, Ustadz, ditendangnya saya. Itu apa juga lagi, Bu? Kan tidak boleh menyakiti jasmani dan rohani. Ibu urus lah tuh. Tapi itulah, Ustadz, sudah sayang pula sama abang. Ya kan bodoh jadinya tuh, Pak, kan? Ya udahlah, terima aja lah tuh. Nah, jadi di tanggal 14 besok Bapak Ibu berbeda-beda pilihan, tidak ada masalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.